dua pertanyaan yang akan dibahas dalam bedah artikel kali ini. Pertama, negara-negara mana sajakah yang masyarakatnya memiliki kemahiran atau kemampuan berbahasa Inggris terbaik dan terburuk? Kedua, faktor-faktor atau variabel-variabel terbaru apa sajakah yang berhubungan dengan pembelajaran dan kemahiran atau kemampuan berbahasa Inggris? Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mengikuti terus bedah artikel-artikel ilmiah internasional berbahasa Inggris yang bermutu dan berkualitas. Education First (EF) English Proficiency Index, indeks kemahiran berbahasa Inggris yang dibuat oleh lembaga Education First. Dua hal yang kita bahas di sini. Pertama, negara-negara mana saja yang memiliki kemahiran berbahasa Inggris paling baik dan paling buruk. Oh ya, perlu diketahui negara-negara ini adalah negara-negara yang non-English, yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Kemudian bagian kedua nanti kita akan bahas variabel-variabel atau faktor-faktor terbaru yang berkaitan dengan pembelajaran dan kemahiran atau kemampuan bahasa Inggris. Ini variabel-variabel yang menarik. Pertama, kita lihat negara-negara mana saja yang berada di peringkat tinggi dan peringkat bawah, atau negara-negara yang berbahasa Inggris terbaik dan terburuk pada tahun 2019 ini, dan juga nanti kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga di mana letak Indonesia pada indeks ini. Nah, ini jadi 5 negara yang memiliki kemahiran bahasa Inggris terbaik adalah Nederland, Belanda, kemudian peringkat 2 Swedia, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 adalah Denmark, dan peringkat kelima adalah Singapura. Dari 100 negara, negara yang paling buruk bahasa Inggrisnya, kemahiran bahasa Inggrisnya adalah Libya. Di atasnya ada Kirgistan, kemudian Saudi Arabia, Irak, dan Pantai Gading ya. Indonesia di mana? Indonesia letaknya pada tahun 2019 ini di peringkat 61, termasuk dalam kelompok low proficiency ya, rendah ya. Itu tahun 2019. Bagaimana dengan tahun 2018? Ini kita lihat tahun 2018. Tahun 2018 negara yang paling bagus kemahiran bahasa Inggrisnya, pertama adalah Swedia, kedua adalah Belanda, ketiga Singapura, keempat Norwegia, dan kelima Denmark. Kemudian yang paling buruk adalah negara masih Libya ya, Irak, kemudian Uzbekistan, Kamboja, Afghanistan, dan Saudi Arabia. Indonesia berada di peringkat 51. Peringkatnya lebih bagus daripada tahun 2019 ya. Ini tahun 2018. Kemudian tahun 2017 kita lihat negara mana saja yang memiliki kemahiran bahasa Inggris paling baik dan paling buruk menurut indeks ini. Paling baik, negara terbaik diduduki oleh Belanda, kemudian nomor 2 Swedia, nomor 3 Denmark, nomor 4 Norwegia, nomor 5 Singapura ya. Negaranya hanya itu saja ya. Kemudian peringkat terendah Laos, kali ini Laos, nomor 2 terendah Irak, kemudian Libya, Kamboja, dan Algeria. Indonesia berada di peringkat ini. Saya ada di peringkat 39. Wah, ini sangat tinggi ya dibandingkan tahun 2019 dan 2018. Dari peringkat 39.
lebih bagus, jauh lebih bagus daripada tahun 2018 dan 2019. Ini tahun 2017. Kemudian tahun 2016, kita lihat tahun 2016 negara mana saja. Negara yang paling bagus kemahiran bahasa Inggrisnya Belanda, nomor 2 Denmark, nomor 3 Swedia, nomor 4 Norwegia, nomor 5 Finlandia di tahun 2016. Kemudian yang paling rendah kemampuan atau kemahiran bahasa Inggrisnya adalah Irak, kemudian Libya, Laos, Kamboja, dan Saudi Arabia. Ini baru 72 negara ya pada tahun 2016. Indonesia berada di peringkat Indonesia di peringkat 32. Lebih bagus lagi. Jadi makin ke sana ya, tahun 2016 makin bagus, makin ke sini ke 2019 malah peringkatnya makin turun. Ini peringkat 2016. Bagaimana dengan peringkat 2015? Kita lihat. Ini peringkat 2015 yang paling tinggi Swedia, Belanda, Denmark, Norwegia, nomor 5 Finlandia. Kemudian yang paling buruk adalah Libya, 70 negara ya, Libya, Kamboja, Saudi Arabia, Algeria, dan Irak. Indonesia berada di peringkat berapa tahun 2015 ini? Peringkat ke-32 ya, sama dengan tahun sesudahnya ya, tahun 2016 juga berada di peringkat 32. Itu peringkatnya. Kemudian kita lihat faktor atau variabel-variabel terbaru yang berkaitan dengan kemahiran atau kemampuan bahasa Inggris ya. Ada 5 variabel baru atau faktor baru, bahkan terbaru yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan pembelajaran dan kemahiran bahasa Inggris. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa pada tahun 2019 ini menurut data ini, menurut indeks ini, kemampuan bahasa Inggris masyarakat dunia makin meningkat ya. Variabel pertama yang berkaitan dengan kemahiran bahasa Inggris ini adalah English and innovation go hand in hand. Pembelajaran dan kemahiran bahasa Inggris berhubungan dengan inovasi dalam berbagai bidang. Makin inovatif, kiranya makin tinggi kemahiran bahasa Inggrisnya. Variabel atau faktor nomor 2 adalah negara-negara yang kemampuan bahasa Inggrisnya tinggi ternyata lebih terbuka dan lebih fair, lebih adil ya. More fair and more open. Kemudian nomor 3, teknologi menyebarluaskan bahasa Inggris. Teknologi berhubungan erat dengan penyebarluasan bahasa Inggris. Nomor 4, orang-orang yang bahasa Inggrisnya paling bagus berusia 20-an tahun. Kemudian nomor 5, siapakah orang-orang yang paling sering atau paling banyak berbahasa Inggris? Mereka adalah para manajer. Penelitian ini juga, laporan ini juga mencantumkan metodologi penelitiannya, kemudian apa saja yang dipakai untuk membuat indeks ini. Jadi cukup lengkap dan ini membantu kita untuk mengetahui kemahiran bahasa Inggris orang-orang di Indonesia dan orang-orang di dunia. Sekali lagi di negara-negara yang bukan bahasa Inggris, yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, jadi Amerika, Australia, Inggris tidak termasuk dalam indeks ini. Semoga bermanfaat.